Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli di channel YouTube NFC Forex TV. Dan di video kali ini teman-teman ada beberapa catatan yang pengen saya sampaikan ke teman-teman semua ini ya. Ada banyak banget yang saya lihat secara langsung ya teman-teman traders yang sempat ketemuan sama saya, kita kopi darat bareng, maupun Anda yang bertanya ke DM Instagram, maupun yang udah masuk ke dalam grup scalping saya tuh gitu ya, ataupun apapun yang Anda lakukan di dalam komunitas Forex NFC dan bertanya sama tim kita gitu ya. Ini mulai kebaca arahnya sepertinya saya perlu luruskan lagi nih teman-teman ya. Jadi gini, ada banyak banget orang nanya ke saya, "Mas, harga berapa entry-nya? Gold mau kemana? GBP USD mau kemana? Ini kira-kira bakal turun apa naik lagi?" Gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka sibuk banget nyari entry terbaik di mana, tapi Anda lupa satu hal yang paling penting teman-teman. Ada satu hal dalam trading yang tidak bisa ditoleransi adalah batasan loss. Seperti yang teman-teman mungkin udah pernah pelajari ya di dalam seminar 5 hari kita ya bareng sama Mas Dwi Nanggara, kita udah sampein sama teman-teman semua, ada yang paling penting dari struktur trading adalah stop, entry, dan target. Set gitu ya, di mana SET ini teman-teman, itu baik target maupun entry bisa dinego, tetapi stop tidak bisa dinego teman-teman. Kalau harus stop, maka stop. Kalau SL maka SL, kalau rule Anda pakai cut loss maka cut loss. Ini yang menyelamatkan kita dalam jangka panjang dan ini yang merusak sering kali saya lihat secara langsung maupun laporan-laporan setelah orang-orang cut loss tapi tidak jadi cut loss atau nggak pakai SL dan akunnya NC. Jadi gini teman-teman, banyak orang tuh fokus sama strategi, sama indikator, sama di mana mau entry. Mereka lupa rencana exit dalam keadaan loss. Kalau profit semua orang bisa nerima. Dan ngaku aja sama saya, sering kali Anda nggak nyampe target profit, udah cut profit kan, ketakutan profitnya nggak jadi dapat, terus akhirnya teman-teman ambil ke profit dikit, harusnya lebih banyak gitu. Ini banyak banget terutama teman-teman yang baru mungkin tahun-tahun pertama trading ya. Ada yang namanya batasan mental, ada yang namanya batasan finansial. Saya bagi jadi 2 bagian besar itu teman-teman. Batasan mental adalah gini, Anda perlu kenal siapa Anda. Setiap traders itu punya emotional tolerance yang berbeda-beda. Dan Anda perlu tahu siapa Anda. Kalau teman-teman masih merasa bahwa, aduh nih 1% itu misalnya sekian rupiah, lumayan ini buat beli beras, misalnya gitu, maka nggak akan bisa teman-teman. Karena 1% itu resiko per transaksi adalah Anda tiket yang Anda harus bayar untuk nonton transaksi ini bagus apa jelek. Kayak Anda pergi ke bioskop aja gitu, Anda kan nggak akan pernah berharap uang tiket nonton dan uang beli popcorn Anda balik kan, kalau filmnya jelek, kan gitu. Anda nggak bisa dong, "Aduh aku mau nonton tapi nanti popcorn-nya bayar." Masa gitu? Ya enggak kan? Ya kayak bayar tiket nonton teman-teman. Ketika Anda nonton ternyata filmnya jelek, ya Anda kecewa. That's it, cost of doing business. Oke? Tetapi teman-teman ada hal yang penting. Halo teman-teman traders, ada info menarik nih. Kalau Anda suka dengan konten yang kita bikin di channel ini, maka Anda akan suka banget dengan webinar spesial yang udah kita siapin. Komunitas Forex NFC bareng sama Mas Duyan Anggara ini rutin bikin webinar spesial, mulai dari analisa tren secara profesional sampai ke di mana Anda bisa entry dengan kemungkinan profit yang tinggi. Semuanya kita bahas di webinar itu. Dan kalau kalian pengen ikutan webinarnya, kita udah siapin link khusus di kolom deskripsi di bawah video ini. Jadi Anda bisa buka aja deskripsinya dan klik link pendaftarannya untuk ikutan webinar gratisnya. Sampai ketemu di webinarnya dan silakan lanjut nonton video ini. Emotional tolerance setiap orang itu punya batasan yang kadang-kadang tanpa Anda sadari teman-teman lebih besar yang Anda lakukan tanpa sadar dibanding kemampuan mental Anda. Nah, emotional tolerance ini yang perlu teman-teman batasi. Nah, yang selanjutnya teman-teman ada yang namanya financial tolerance ya. Jadi ada batasan finansial pribadi teman-teman. Biasanya ini kita udah bilang ya, ada batasan toleransi lo sehari, misalnya batasannya 5% sehari udah jangan trading lagi, besok lagi 10% per hari udah jangan trading lagi. Atau misalnya udah 5 SL beruntun berarti Anda mulai ngawur tuh nyari areanya. Berhenti dulu, balik lagi, backtesting dan baru masuk ke real money lagi. Atau 5 kali cut loss beruntun, aduh ini kayaknya Anda ngawur nih, agresif banget nih gitu ya. Di video sebelumnya saya udah bahas tuh tentang kenapa banyak orang akhirnya maksain entry padahal probabilitas areanya kecil. Hampir 50-50, kalau 50-50 kita nggak mau. Kita mau yang probabilitasnya tinggi baru Anda ambil, kalau nggak gambling kalau 50-50 kan. Kalau itu terjadi teman-teman nih, pertandanya ya, tanda-tanda apakah saya pernah ngalamin itu Mas Fadli, coba Anda cek. Ketika Anda profit, overconfident.
kayaknya nih 2 TP beruntun tadi sepertinya selamanya akan selalu TP, kita gedein lot. Nah, itu namanya overconfident. Pernah ngalamin? Atau market retrace dikit, panik. Floating profit balik dikit, aduh jangan-jangan balik ke SL, apakah profit sekarang? Nah, itu pola kekalahan yang memang klasik ya teman-teman ya. Atau teman-teman habis loss gede, habis itu, "Wah ini kayaknya harus balik ini, bayar pasar sekarang ya, bodo amat lah ini yang penting ada entry, harga gerak." Nah itu udah kecapean fisik Anda, oke? Atau dalam hitungan beberapa menit atau beberapa jam akun Anda NC itu Anda udah ngawur berarti, ya itu pertandanya, oke? Atau misalnya, pola mental yang Anda mulai rasakan ketika habis 3 kali SL beruntun takut entry, SL-nya digeser-geser, dijauh-jauhin biar nggak kena, mudah-mudahan harga balik gitu ya. Atau TP-nya dideket-deketin nih, jangan-jangan nanti nggak nyampe, udahlah udah segini aja lah biar ke-record TP, ayo. Siapa yang ngalamin gitu ya? Saya dulu pernah ngalamin seperti itu jadi saya tahu teman-teman ya. Yang jadi kejatuhan banyak traders dan trader jatuh itu bukan karena arah market sebetulnya. Kalau teman-teman lihat, teman-teman saya udah berkali-kali live trading, before after saya catat, saya bikin before it happen di depan Anda, saya transaksi di depan Anda saat live, saya entry dan saya exit teman-teman dalam keadaan profit, dalam keadaan loss. Anda tahu akunnya bertumbuh dan profit gede banget kan? Tapi ya profit dan loss itu jadi bagian dari dinamika kita sebagai seorang traders. Bukan salah market, tapi salah Anda sebagai tradersnya kalau Anda masih pakai strategi yang sama apa yang NFC ajarkan udah 8 tahun kita sharing ini, Anda masih loss. Bayang ya, itu forward test-nya tuh 8 tahun, udah bertahun-tahun kita jalanin dan kita punya data backtest 24 tahun, kita punya puluhan ribu transaksi yang bisa dibuktikan before after-nya dengan data backtest, Anda juga udah lihat. Jadi ini bukan dalam rangka membuktikan apakah NFC ini profitable atau enggak, tapi Andanya bisa disiplin atau enggak, gitu. Oke? Nah, terus kalau udah kayak gitu solusinya gimana? Nah, yang pertama teman-teman tentukan maksimal drawdown pribadi. Ini satu dulu, Anda perlu memaksimalkan, apa ya, potensi saya sepakat, tetapi Anda juga perlu punya batasan diri. Misalnya, drawdown harian saya maksimal 10% Mas Fadli, go for it. Kalau udah 10% berhenti, gitu. Misalnya seperti itu ya. Terus teman-teman pakai risk per trade yang fix, misalnya kurang lebih 1-2% per transaksi kalau swing. Kalau scalping mungkin cut loss-nya maksimal 5% misalnya, it's okay, nggak apa-apa, gitu ya. Jadi nggak bisa teman-teman pakai lot yang ngasal, "Ah, tambah-tambahin aja lah siapa tahu profit," nggak bisa gitu. Itu yang rusak, ya. Yang ketiga teman-teman, Anda bisa gunakan tools-tools untuk bisa mengontrol objektivitas Anda. Makanya komunitas kita punya tools yang namanya iZone. iZone itu tools yang Anda kemungkinan besar udah tahu apa. Dia akan ngasih harga murah di mana, harga mahal di mana, di luar area itu harga normal, jangan aneh-aneh. Kita hanya mau transaksi di harga murah untuk buy, kita mau transaksi di harga mahal untuk sell. Beli di harga murah, jual di harga mahal, di kehidupan kita juga gitu. Anda nggak bisa harga di tengah-tengah, ini kayaknya mau ke bawah ini, apa sell dulu sekarang ya? No 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 no, kayak gitu ya. Jadi pakai iZone itu udah paling mempermudah hidup Anda ya. Setelah itu kalau Anda udah pakai iZone, teman-teman bisa dengan mudah menyusun SOP trading-nya. That's it. Ingat, trading itu bukan seperti kita sprint gitu ya. Gimana caranya 100 jadi 200 dalam waktu singkat. Gimana caranya $500 jadi 1.000 dalam waktu singkat. Bukan, bukan. Trading ini tentang maraton panjang. Karena bertahun-tahun ke depan, Anda tetap pengen menghasilkan dari bisnis ini, Anda perlu menghargai profesinya, Anda perlu mengerti tekniknya, Anda perlu disiplin sama diri Anda sendiri dan akun trading Anda. Ya. Oke, teman-teman, coba sekarang teman-teman bisa komen di bawah video ini mungkin batasan harian saya kira-kira berapa, apakah sudah benar, nanti saya, teman-teman mentor atau tim NFC akan kasih komen supaya teman-teman lebih tercerahkan, ya. Coba komen di bawah konten ini, ya. Kira-kira berapa maksimal drawdown Anda dan kenapa? Nah, mungkin lebih mudahnya seperti itu ya. Dan beli iZone lah menurut saya. iZone itu murah kalau teman-teman profit sebulannya bisa 10% konsisten, 20% konsisten. Saya trading 3 hari scalping aja bisa profit 20%, 30% gitu loh teman-teman. Hanya dalam beberapa hari. Jadi iZone tuh murah sebetulnya kalau Anda jadi seorang professional traders, makanya pakai iZone ya. Itu aja mungkin teman-teman, info dari saya ya, kalau teman-teman mau ada yang ditanyain ya kita udah kasih link yang biasanya kita kasih ke manapun ya, teman-teman buka aja kolom deskripsi, di situ kita udah cantumin link untuk bisa WhatsApp tim kita, teman-teman di nfc.co.id/EC atau education consultant ya teman-teman. Anda bisa nanya apapun sama mereka di komunitas kita dan teman-teman akan bisa langsung dapetin solusi dari masalah trading Anda. Oke, itu aja, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. See you.